teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau proses tertentu. Nah, tujuan dari tes prosedur itu apa sih? Yaitu memberikan petunjuk atau instruksi yang jelas dan mudah dipahami. Lalu karakteristik dalam tes prosedur yaitu ada 5. Yang pertama ada berisi urutan langkah yang betul, kedua menggunakan kalimat perintah atau imperatif, ketiga bersifat objektif dan lugas, dan yang keempat menggunakan teknik penurunan kata kerja, dan yang terakhir yaitu mengandung bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Oke, tadi sudah ada beberapa tentang karakteristik dalam tes prosedur. Yang pertama itu kan tadi berisi urutan langkah yang beruntun. Apa sih maksudnya berisi urutan langkah yang beruntun itu? Nah, itu menjelaskan proses dari awal hingga akhir, memiliki alur logis dan terstruktur. Setiap langkah saling terkait dan berurutan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Nah, menggunakan kata kerja yang mengarahkan. Contohnya yaitu yang pertama ada cuci bahan dengan bersih. Lalu panaskan air hingga mendidih, aduk campuran secara merata. Nah, yang ketiga tadi ada bersifat objektif dan lugas, tidak mengandung opini pribadi, fokus pada kata dan instruksi, menggunakan bahasa yang jelas dan langsung. Lalu yang keempat yaitu tadi ada menggunakan teknik penurunan kata kerja, yaitu menggunakan verba aktif, menggunakan kalimat singkat dan padat, dan menghindari kalimat kompleks. Lalu yang terakhir tadi ada mengandung bahasa yang sederhana, yaitu mudah dipahami, tidak berbelit-belit atau menggunakan bahasa yang komunikatif. Lalu struktur dalam teks prosedur yaitu ada yang pertama judul atau tema, yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga bahan atau alat yang diperlukan, lalu yang keempat langkah kerja prosedur, dan yang terakhir itu tips atau catatan tambahan. Itu bisa opsional ya, bisa dilakukan atau tidak. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua menggunakan verba atau kata kerja, yang ketiga menggunakan konjungsi penanda urutan, yang keempat menggunakan keterangan waktu dan tempat kapan tes prosedur dilaksanakan, dan yang terakhir menggunakan kalimat aktif. Nah, selanjutnya di sini Ibu kasih contoh tes prosedur. Dari setiap tes prosedur itu pasti memiliki tujuan tertentu kan, atau manfaat tertentu. Kenapa kalian membuat sesuatu secara rinci atau langkah-langkahnya? Nah, tes prosedur kan termasuk langkah-langkah pembuatan, misalkan pembuatan endoprak atau donat atau segala macamnya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh membuat minuman hazelnut milk tea. Nah, tujuannya itu membuat minuman hazelnut milk tea ini itu kan minuman yang segar dan lezat untuk 2 porsi ya, untuk 2 porsi. Nah, bahan dan alat yang diperlukan yaitu bahan 4 kantong teh hitam, 500 ml air, 200 ml susu cair, 4 sendok makan sirup hazelnut, es batu secukupnya, terus sendok makan gula pasir. Itu bisa opsional ya, karena gula pasir itu kan gimana selera masing-masing manusia. Lalu selanjutnya alat, yang pertama ada teko atau panci, salinan teh, gelas saji, sendok, blender atau shaker. Lalu masuk ke dalam nama pembuatan ini adalah yang terpenting dari struktur tes prosedur, yaitu di sini yang pertama didihkan air dalam panci, lalu masukkan 4 kantong teh hitam, tunggu selama 3 atau 5 menit hingga teh terserap, lalu angkat dan saring teh panas tersebut, lalu dinginkan teh hingga suhu ruang yang sudah rendah dari panasnya. Lalu masukkan teh dalam blender atau shaker, lalu tambahkan susu cair, tambahkan sirup hazelnut yang sudah disiapkan tadi, lalu tambahkan gula pasir. Jika suka manis boleh ditambahkan lagi, kalau tidak suka boleh dikurangkan. Lalu blender atau kocok hingga tercampur rata. Masukkan es batu secukupnya, lalu aduk kembali sebentar, tuangkan ke dalam gelas saji.
sajikan sedini. Nah, itu adalah contoh teks prosedur. Lalu variasi pengembangan teks prosedur yang itu terdiri dari prosedur praktis, prosedur ilmiah, prosedur teknis, prosedur manual. Nah, teks prosedur ini memiliki kesalahan umum atau dalam menulis teks prosedur. Yang pertama, urutan langkah yang tidak sistematis. Yang kedua, tidak mencantumkan bahan atau alat. Yang ketiga, kalimat tidak menggunakan perintah. Jadi misalkan kalau membuat teks prosedur itu pasti kan ada kalimat perintah yang disebutkan dalam langkah-langkah pembuatannya. Lalu bahasa yang membingungkan dapat membingungkan pembaca atau penonton yang menonton video, misalkan video YouTube cara membuat nasi goreng, misalkan. Lalu tidak ada penjelasan tujuan yang jelas, benar-benar jelas. Lalu selanjutnya ada latihan menulis teks prosedur. Yang pertama, membuat prosedur kegiatan sehari-hari. Kita bisa membuat teks prosedur yang ada di lingkungan sekitar atau di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan di rumah kita sering menyuci baju yang menggunakan mesin cuci, itu pasti mempunyai langkah-langkah tertentu. Lalu menulis prosedur praktikum. Yang ketiga, mendeskripsikan cara membuat atau menggunakan suatu benda. Lalu yang keempat, menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Lalu ada penilaian teks prosedur. Nah, yang pertama, ketepatan struktur. Yang kedua, kejelasan langkah. Lalu penggunaan bahasa, sistematika penulisan, dan yang terakhir, realitas seliriknya. Jadi kalian membuat teks prosedur sesuai kreatif masing-masing. Nah, sudah di ujung ibu memberikan tugas yaitu soal kelompok. Buatlah kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Lalu carilah satu teks prosedur yang ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja tugas untuk hari ini. Silakan kalian membuat kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Itu kan dulu terus langkah. Baik, sebelum kalian membuat kelompok, apakah ada pertanyaan yang belum dipahami atau dari penjelasan ibu tadi ada yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan ya. Cukup ikut. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ibu punya satu contoh kali. Nah, teks prosedur ini pasti ada di kehidupan kalian masing-masing kan, kayak sehari-hari pastilah. Kalian buat kopi untuk ayah, untuk tamu. Nah, sebagai contoh, ada bahan-bahan yang diperlukan yaitu 2 sendok teh bubuk kopi, 200 ml air panas, gula sesuai selera, lalu susu itu bisa dipakai atau tidak yang tradisional. Nah, yang terpenting itu langkah-langkah. Yang pertama, siapkan cangkir atau gelas, lalu masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir, tuangkan air panas ke dalam cangkir berisi bubuk kopi, lalu aduk hingga bubuk kopi larut. Tambahkan gula sesuai selera kalian atau sesuai selera bapak-bapak gitu. Jika ingin ditambahkan susu ke dalam kopi, silakan. Lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Kopi siap dinikmati, selamat bersahabat. Nah, itu contoh kedua. Untuk tugas itu kalian bisa cari di kehidupan sehari-hari, itu bisa sekali ya. Bikin nasi goreng atau bikin spaghetti lah kalau bisa, dan lain-lain. Baik, itu soal kelompok ini. Kalian sudah bikin kelompok yang sudah 3 atau 4 orang. Nanti untuk KM boleh catatan nama kelompoknya masing-masing bisa seperti itu ya.
ditanyakan soal mengenai tugas kelompok ini, silakan ditanyakan. Tapi kalau tidak ada, maka ibu tutup saja pertemuan kali ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu depan.